Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadanti, Perbankan Syariah 6F. Baiklah, di sini saya akan mencoba mereview jurnal internasional yang berjudul The Effect of Financial Ratio, Local Size and Local Status on Financial Distress, yang artinya yaitu pengaruh rasio keuangan, ukuran lokal dan lokal status tentang gangguan keuangan. Baiklah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji rasio keuangan secara empiris, ukuran lokal dan lokal status tentang kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Krisis yang melanda di Indonesia, salah satu penyebabnya yaitu kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan ini terjadi sebelum kebangkrutan. Kesulitan keuangan model seperti ini perlu dikembangkan agar dapat mengantisipasi sebelum terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kinerja dan tidak mampu membayar kewajiban kepada kreditur. Dan jika terjadi secara signifikan dan terus-menerus, maka dapat menyebabkan kebangkrutan. Maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian apakah rasio keuangan dan non-faktor keuangan mampu memprediksi kesusahan keuangan pemerintah daerah. Karena ini perlu diteliti sejak dini untuk mengetahui kesulitan keuangan. Studi ini memprediksi kesulitan keuangan pemerintah daerah dengan rentang waktu 7 tahun, mulai dari 2008 sampai dari 2014. Variabel bebas tidak hanya fokus pada rasio keuangan, tetapi juga pada non-faktor keuangan seperti ukuran lokal, status pemerintah, dan status pemerintah daerah. Dalam memprediksi kesulitan keuangan, indikator yang sering digunakan adalah finansial, rasio laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio kinerja, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dan teknik pengambilan sampel bersifat purposive. Metode pengambilan sampel yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertua. 1. Laporan pemerintah daerah yang diterbitkan dari 2008 sampai 2014 dan dipublikasikan di Badan Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, laporan pemerintah daerah keuangan Indonesia 2008 sampai 2014 yang melaporkan utang jangka panjang dan memberi informasi lainnya untuk pengukuran variabel penelitian keuangan. Dan studi ini membuktikan bahwa rasio laporan keuangan pemerintah daerah mampu memprediksi kesusahan pemerintah daerah dalam Indonesia. Jurnal ini menggunakan dua variabel. Yang pertama yaitu sebuah variabel tak bebas, yang kedua yaitu variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan 5 tabel. Yang pertama yaitu tabel statistik deskriptu. Tujuan dari tabel ini adalah untuk menunjukkan rata-rata nilai dan nilai deviasi dari variabel independen. Yang kedua yaitu analisis data, yaitu meja 2 atau uji nilai kemungkinan. Adapun tujuannya adalah untuk memprediksi variabel terikat penelitian. Yang ketiga yaitu tabel Goodness Outfit Test Hotman Limit So Value. Yang keempat yaitu tabel untuk menunjukkan bahwa akurasi prediksi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu tabel 5, yaitu hasil uji regresi logistik. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 6 rasio terbukti bahwa rasio memiliki nilai profitabilitas lebih kecil dari tingkat signifikasi penelitian, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Maka berdasarkan pada hasil tes regresi logistik model penerbitan yang menunjukkan bahwa variabel current ratio, return on equity, debt to equity, and return on asset, model
mempengaruhi kesulitan keuangan lokal pemerintah di Indonesia dengan tahun pengamatan dari 2008 hingga 2014. Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat dinyatakan bahwa current ratio, return on equity, debt to equity, return on asset adalah variabel keuangan yang mempengaruhi keuangan kesusahan pemerintah daerah dalam Indonesia, sedangkan variabel GROWTH adalah bukan variabel keuangan yang mempengaruhi kesulitan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel non-keuangan juga mampu memprediksi kesulitan keuangan di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.